Iya. Jadi, Sanabtadi ad-dirasa fi hadhihi laila bi qiraatil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lailatukum saidah, kaifa halukum al-yawm? Bi khair. Alhamdulillah bil khair. Bi khair. Syukran. Hasanan, qabla an nastamir li nasma' aw listima'i at-taqdim minatul wa talibat saufa nastamir ad-dars, yakni nasil ila darsil hadi asyar. Hasanan, afwan ya, munqati. Nastamir. Fal'an saufa naqra' yani anid darsil hadis asyar. Nasil anin nadhariyah fil bahs an al maqal ya. Hari ini kita udah sampai di pembahasan tentang esai itu sendiri atau bahasa lainnya adalah artikel ya. Nah, kalau kemarin kita sudah belajar tentang ide pokok, kemudian bagaimana menyusunnya dalam sebuah paragraf, kali ini kita akan mencoba untuk mempelajari dalam membentuk sebuah esai ya. Jadi gabungan dari beberapa paragraf. Apa saja poin-poin yang harus suaranya nggak ada ya? Nah, kita marah. Apa nih? Oh, nah, sudah. Putus lagi. Lala, baksa. Kita juga ini putus-putus. Nah, kita sampai pada pembahasan esai ya. Ini pembahasan inti. Hari ini adalah teori terakhir ya. Jadi selanjutnya kita akan menganalisa, membaca, menerjemahkan, dan mengurai dari seluruh pembahasan-pembahasan tentang esai dengan maudhu dan topik-topik yang beragam. Nah, bagi para penulis yang sudah mempraktikkan tentang materi-materi sebelumnya, pasti kita akan terus melatih ya skill dalam penulisan. Saatnya kita sampai di tahap yang inti yaitu menulis makalah. Ada beberapa poin yang harus dibahas dalam pembahasan makalah ini. Karena makalah adalah sekumpulan dari paragraf. Nah, nantinya akan menjadi sebuah topik yang khusus dan memiliki beberapa unsur. Apa saja? Langkah pertama adalah memilih topik atau tema berdasarkan penyampaian cerita nyata. Metode ini adalah hal yang sangat mudah ya, khususnya bagi para mubtadi ya. Sebagaimana yang kita udah bahas. Ingat, kemarin kita membahasnya cuma ide pokok ya. Jadi kalau bisa dibilang kayak sub-sub tema ya. Nah, kali ini kalau udah bilang tema besar, berarti lebih general ya maknanya, yang akan menjadi sebuah topik dalam makalah nantinya. Yang kedua, pemilihan tema itu bisa diambil untuk seorang pemula, biasanya ngambil dari hal-hal yang ada di sekitaran kita ya, atau berkaitan dengan lingkungan kita, sehingga mendapatkan inspirasi untuk muncul topik yang diinginkan. Jika penulis telah selesai menentukan tadi, maka kita langsung praktek aja ya beberapa unsur yang harus diperhatikan dalam penulisan. Yang pertama, kita pengen ngambil topik masjid misalnya.
Nah, dalam masjid ini ada beberapa unsur. Kita coba tarik dua unsur. Ingat ya, sudah tidak membatasi, ada banyak unsur pastinya. Tapi kita pengen bahas dua unsur saja dalam topik besar ini. Yang pertama adalah masjid sebagai makanul ibadah. Karena memang fungsi dari masjid secara umum ya. Ini topik besarnya. Kemudian unsur pertama adalah kita akan membahas tentang masjid adalah tempat ibadah. Yang kedua, kita akan membahas bagaimana unsur lainnya, yaitu tidak menjelaskan sebagai tempat hanya ibadah saja, tetapi ternyata masjid juga digunakan sebagai al-ansyithah ya, li ta'lim wa ta'allum fil masjid. Jadi untuk tempat sebagai belajar dan mengajar ya di dalam masjid. Nah, karena kita pengen dua unsur ini masuk, karena masjid di dunia ini jumlahnya banyak, ya kan? Sudah mau masjid apa nih? Masjid zaman Rasul, zaman sekarang, Masjid Nabawi, atau Masjid Istiqlal, atau apa nih? Biar judulnya nggak kemana-mana, kita bahas spesifik gitu ya. Nah, di sini karena judulnya di Pare ya, jadi kita ambil salah satu masjid yang ada di Pare, yaitu Masjid Baitur Rahman. Karena kita nggak bisa mencakup semuanya, tapi tidak ingin eh, poin-poin intinya tidak ingin sampai tidak terbahas, makanya kita pakai judul Sekilas Pandang. Judul aman biasanya ya. Sekilas pandang tentang Masjid Baitur Rahman. Kalau kemarin mungkin sebagai sub-sub tema bisa dianalisa lagi ya tulisan-tulisan tentang Fikratul Isiyahnya. Bisa saja itu adalah biografi singkat atau sekilas biografi singkat gitu ya. Nanti bisa menjadi topik besarnya. Karena kan kita tidak dalam rangka menjelaskan misal kemarin tentang Utsman bin Affan secara general atau membahas tentang Habib Segaf, kan kita nggak semuanya. Tapi kita bisa membahas beberapa unsur dari topik tersebut sehingga menjadi topik yang bisa dikatakan sebagai artikel. Jadi contohnya adalah sekilas tentang biografi ringkas gitu ya, ulama siapa itu. Hasan, kali ini kita belajar dulu, habis itu kita kembali lagi ya ke takdim ya, ke presentasi yang hadoro ya. Sekilas pandang tentang Masjid Baitur Rahman. Tafadhalu, huna la yujad mufradat ya, nanti sudah bantu untuk mufradat. Ana Huna awalan yujad Ustazah. al-faqratul tafadhali, tafadhal akhi, ibda bil basmalah. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Eh, Lamhatu an masjidi Baitir Rahman. La yahfa indal jami'i annal masjida lahu maka nata samia maka ma- natun maka natun saniyatun fi qulubil muslimin wa huwa makana buniyal ahammu faraidid dinil islami ala wahiyas salatul khamis wa qad sajjala qalamus sayya siratin nabawiyyati anna rasulul a'zami salawatullah wassalamu alaihi bada'an awwala birami da'wati bi ta'sisil masjid wa hadzal amru wala syakku yadul wala yadul wala syaka fi wala madiyah. syakka yadalla ala wujudil hikmatil aliyah fal muslimuna yatamatta'una bil huriyati fi adaan alwa nal ibadati dahulul masjidi khasah li iqamatis salatil jama'atil lati hiya min a'zamu sya'airil Islam la sayyama la La sayyama siyama, la la siyama siyama. li adaan fariḍa
dan sholatal jama'ati wahia mu'tamira islami usbu'i li li kafa tal muslimina Il li kafatil muslimina fi kulli anha'id Anha dunya. itu nih. Saudara mungkin tidak begitu ini kan Arab ya, tapi kalau sekiranya sudah perlu betulkan, sudah betulkan ya. Alal akol kalau habis huruf cel bisa dimajrur ya. Ini bukan buat ahli aja ya, buat ala khorin aidan. Insyaallah. Nah, syukron. Fal'an tafadolna man minkunna turidna antar jimna. Ayo minal akhwat. Man Minal ikhwan Ustazah. minal akhwat. Minal ikhwan. Maratan ukhra. Labasa tafadol akhi. Lamhatun an masjid baitir rahman. Tafadol tarjim akhi. Nah, tafadol akhi. Tarjim. Yajuz minal ikhwan Ustazah. Naam ya juz. Bismillahirrahmanirrahim. Lamhatu an masjidi baiti rahman. Sekilas tentang Masjid Baitur Rahman. Bentar, Baba lagi belajar dulu. Iya, sama mama aja. La yakhfa indal jami'i annal masjida lahu makanatun samiyatun fi qulubil muslimin. Tidak la yakhfa, tidak samar atau tidak asing lagi di semua indal jami'. Sesungguhnya masjid itu tempat yang mulia di hati umat Islam. Wa huwa makanun buniyun Bunia. li ahammi faraididdin al-islami. Bunia. Dan masjid itu tempat yang dibangun li ahammi faraididdin islamiyah, untuk kewajiban yang paling penting agama Islam. Ala wahiyya salawatil khams, yaitu salat 5 waktu. Waqad sajjala, dan sungguh telah mendaftarkan atau telah terdaftar qalamus siratin nabawiyah, pena sejarah kenabian, anna Rasulul A'zam salawat, tercatat. Nah, tercatat sejarah kenabian, sesungguhnya Rasulullah SAW yang agung sallallahu salamu alaihi bada awala baramiji da'wah bi ta'sisil masjid. Rasulullah SAW memulai dakwahnya pertama dengan mendirikan masjid, yakni Masjid Quba. Jaraknya itu dari Masjid Nabawi kurang lebih 6 km. Wahadal amru wala syakka yadulu ala wujudul hikmatil aliyah. Dan ini perkara yang tidak diragukan lagi menjadi petunjuk ala wujudul hikmatil aliyah, atas adanya hikmah yang sangat tinggi. Fal muslimun yatamatta'una bil hurriyati fi adai alwanil ibadah dakhilil masajid. Dan umat Islam bersenang-senang dengan bebas di dalam melaksanakan berbagai ibadah di dalam masjid. Khassatan liqamati salatil jamaah, khususnya dalam mendirikan salat jamaah allati hiya min a'dhami syairil Islam, yang mana salat berjamaah itu syiar paling agung di dalam Islam, yakni mendapatkan 27 derajat. La siyama li adai salatil jamaah la siyama li adai fardhu salat al-jumu'ah, apalagi di dalam melaksanakan kewajiban sholat Jum'ah atau sholat Jumat seminggu sekali. Wahia mu'tamirul islami usbu'i. Nah, itu dilakukan seminggu sekali ya. Jadi kalau yang seminggu 2 kali jangan ya. Seminggu sekali aja sholat Jumat. Lika fatil muslimin fi kulli anha'id dunya.
yang itu dilaksanakan oleh seluruh umat Islam di penjuru dunia. Syukran Ustaz. Jadi kita syukron ala tarjimikum wa ala taudihikum ya, tasyrih aidon huna. Jayid, astamir, mafhum ya. Mada naqul lahidhu bidiqqahuna fil faqratil ula mada hadasa mada bahasnahu an masjid makanun lil ibadah. Fahimtum? Terlihat ya di sini unsur yang diminta, ada dua unsur ya, secara nggak langsung unsur-unsur itu menjadi sebuah ide pokok ya. Al-Fikratur Raisiyah secara nggak langsung menjelaskan bahwa masjid adalah tempat untuk ibadah. Mafhum? Dan ini unsur pertama yang tadi disebutkan ya ketika ingin membahas bagaimana fungsi masjid ya, masjid secara umum. Selanjutnya Nastamir, kira-kira di paragraf-paragraf berikutnya dijelaskan tidak bahwasanya masjid itu adalah sebagai tempat untuk apa? Ta'lim wa ta'allum. Setelah dibahas secara general di dalam secara ringkas ya, ini satu paragraf aja yang nggak banyak tapi masuk semua berkaitan bagaimana awal dan asal muasal dari masjid secara umum. Perhatikan, ini masih belum membahas Masjid Baitur Rahman, sohi, hanya masjid secara umum. Nanti baru di paragraf-paragraf selanjutnya kita akan bahas tentang Masjid Baitur Rahman itu sendiri. Begitu juga bagaimana masjid selain sebagai tempat ibadah, dibahas juga sebagai tempat untuk taklim wa ta'alum. Jadi kita lihat seni dari tulisan ya. Kenapa bisa jadi nantinya tulis ini menjadi sesuatu yang menarik jiddan nih. Nastamir, fal'an tafadolna. Ayo, bainal akhwat. Ukhti Rima, Ukhti Cici, Hadiroh. Naam, turidin. Anta kro'i, Ukhti. Aina? Ainal akhwatuna. Hadir amla. Ukhti Alfifah. Ukhti Nabila. Ukhti Nur. Nisa. Rima. Ukhti Salimah. Ukhti Ulfah. Ada yang mau? Naam, turidin. Boleh sudah coba baca. Tafadhali. Naam. Tafadhali Ukhti Nabila Dauruki. Al-Faqratu Saniyah. Walayan hasiru. Naam. Nah, sudah bismillah. Wala yantashiru Yanhasiru. wala yanhasiru nasyatul masjidi ala adain faridatus salawati fahasbu. Gimana sudah? Fahasbu. Oh, fahasbu. Lakinnahu aidan madrasatun takharraja fihil jili al-islami al-awwal min izomai as-sahabah ridwanallahi alaihim ajma'in wa hadha ad-dawrul hissasi lil masjidi yastamiru saja. Nah, yastamiru. Sampai situ? Yastamiru walillahil hamd. Oh ya, walillahil hamd. Ila yaumina hadha fi kathirin min masajidil muslimin wa fi madinah tarim mathalan kanat masajidiha wala tazalu hafilatu Bizawayal ilmi bizawayal ilmi allati yatawarasha solahauha jilan ba'da jilun. Ba'da jilin. Tamam, atahuna yakfi. Apa? Nah, tasati antar jimi Ukhti Nabila. Nabahas al-mufradat. Nabahas al-mufradat al-jadidah awalan. Ma makna inhasara yanhasiru? Ma makna?
Inhasar. Hasr. Nah, Bentar. tafadolna syarikna aidon litarjima anil mufradat al-jadidah lana al-yaum. Inhasara yanhasiru terbatas. Nah, berarti tidak terbatas ya. Nasyatul masjidi ada mafhum ya. Takharraja al-jail, mana al-jail? Al-jail kasir, akul al-jail. Generasi. Ajial. Generasi ajial jam'u min kalimatil jail. Sahabah ya, sahabat ya. Daurul hassas. Daur makna Al-jail apa sih? generasi. Pergantian generasi. Generasi. Ya. Al-hassas. Daur Al-hassas belum. hassas. Daurul hassas. Mana hassas? Hawas hassas. Ini apa dulu? Daur apa? Peran Panca indra. hawas. Walakin huna hassas. Peran yang sangat sensitif ya. Sensitif. Penting atau vital ya. Sangat urgent ya. Lebih tepatnya sensitif ya. Peran sangat sensitif. Hassas. Sensitif. Madinah tu tarim ismu makan ya. Ayo zala ya zalu. Kalau adalah min akhwatikana bimakna mazala mafatiha mabariha. Zala Selalu. itu tergelincir ya Ustazah? Zala tergelincir, zawal ya kalau zuhur, hilang. Walakin huna yujadlah, jadi saudaranya kana, maka bimakna selalu atau senantiasa atau masih. Jadi melebur ya. Tergelincir tidak jadi tergelincir, berarti masih ada gitu ya. Tergantung penggunaan, tapi kalau watazal sudah jadi makna min akhwati kana guna senantiasa selalu masih. Zawaya. Bodul zawaya. Biasanya kalau di matematika sering nih area dia. Zawaya apa sih? Aspek kayak janib ya atau dimensi. Zawaya, janib atau apa? Janib aspek atau dimensi. Zawaya. Ya, zawaya. Warasa yuwarisu tawarosa ya tawarosu. Kelas ya, mewariskan ya salam. Sulaha jailan ba'da jailin. Salah waktu. Nah, tafadhali ukhti Nabila, tarjimi aidon. Ketinggalan saja kan? Tadi Ada hassas apa sih? Apa? Tadi. peran yang sangat sensitif ya, atau peran yang penting. Apa ya bahasa Indonesianya ya? Selain sensitif apa ya? Hassas. Penting nggak apa-apa sih. Gak apa-apa, boleh. Penting juga gak apa-apa. Nah, tafadhali ukhti. Ada nasyat itu apa ya? Kegiatan. Oh, dan tidak terbatas kegiatan masjid pada pelaksanaan sholat wajib, tetapi juga merupakan sekolah tempat lahirnya generasi pertama para sahabat azimah agung itu agung ya, yang agung. Semoga Allah meridhoi mereka semua. Peran masjid dan ini daur dan ini tadi daur apa ya? Peran ya. Dan peran masjid ini dalam peran masjid yang penting ini apa? Sensitif boleh, tadi penting juga boleh. Ya. Dan peran penting peran masjid bagi masjid ini atau yang penting ini terus berlanjut istamir ya. Dan alhamdulillah gitu ya, hingga kini masih banyak dari masjid muslim gitu ya, dari masjid muslim yang Tarim ya, apa sih di kota Tarim ya, dari kota Tarim misalnya dan di kota Tarim misalnya masjid-masjidnya dulu dan sekarang
penuh dengan hafilah dengan aspek ya apa tadi zawaya dengan Bukan aspek atau penuh. dimensi ilmu. Latazal tuh masih ya. Masih Oh, merayakan, terus kan masih mengadakan gitu ya. sekarang dan tidak wala kan saya dan tidak mengadakan Loh, apa kalau tadi hafilah. tadi sudah bilang la tazal itu udah satu kalimat, jadi nggak boleh Oh, dipotong. La itu bukan tidak di sini. Kan zala itu hilang, nggak jadi hilang. Tadi dibilang tergelincir, nggak ya? Kalau nggak jadi hilang, berarti ada kan? Berarti senantiasa. Maksudnya gini, dan nah. seperti di kota Arin, masjid-masjidnya masih saja atau senantiasa mengadakan aspek-aspek keilmuan yang diwariskan gitu ya. Oh, ya sudah. Dan di masjid-masjidnya gitu ya senantiasa ada aspek-aspek ilmu yang diwariskan. Terus Diwariskan siapa? Siapa yang sholat. mewariskan? Para, Para sulahnya, orang-orang soleh para orang-orang soleh dari generasi ke dari generasi. generasi ke generasi. Oke, jadi ini masih belum Baitur Rahman. Mafhum? Di sini ingin menunjukkan bahwa tidak hanya sebagai masjid tempat untuk faridatus sholawat, tidak melakukan sholat wajib saja ya, sebagaimana yang tentunya sudah dijadikan pedoman ya melalui para sahabat sebelumnya, tapi ada peran lain. Udah mulai nih dilihat kayak ditaring, dia ngasih contoh gitu loh. Makanya kadang kita kalau bikin esai banyak banget mengkait-kaitkan dengan hal-hal yang baru ya, cari persamaan dengan sesuatu yang baru. Nah, baru di sini kita dari tadi dibahas sekilas pandang di mana nih Masjid Baitur Rahmannya, dia bahas di akhir. Nah, والآن تفضل شكرا أختي نبيلة جدا. شكرا أيضا أخي tadi yang di awal. Nah, yuk تفضلوا هيا بنا من أنا أستاذة. من الإخوان من الأخ تفضلي أختي نعم. اقرأي. ومسجد بيت الرحمن الذي يقع بمنطقة باري حدث ولا حرج من المساجد التي تؤمر بكثير من الأنشطة غير الصلوات، وهو اللبنة الأولى لبناء مباني المدرسة والفصول المتعددة فيما بعد. فأنشطة المعهد تمركزت فيه أين فيه تعمير تمركزت oh فيه tamarkazat آنذاك تمركزت فيه آنذاك وإلى يومنا هذا لا تنقطع أنشطة هذا المسجد على مدار 24 ساعة تقريبا، لأنها تابعة لأنشطة المعهد ونظامه. وفي كل صباح زينت المسجد حلقات العلم مع مختلف فنونه، فازداد المسجد رونقا وبهاء ولا نبالغ إن قلنا إنه صورة مصغرة للمسجد الحرام أيام خصوبتها بالعلماء الأجلاء فيما مضى من زمان قريب. Jadi, nah bahas al-mufradat. Ma makna sudah sering ngomong ya. Biasanya dalam penulisan itu kalau biar benar supaya ada kata sambungnya dan menekankan sesuatu kita bisa tambahin kayak minal ma'lum, la yakhfa, al-wadi, qad ta'allamna itu ya. Hadatsa wala haraj aidan. Ma makna hadatsa wala haraj?
tafadolna. Makna jangan Tidak diragukan. diartikan. Bener gak? Ya, benar. Kayak la syakka gitu ya. Maksudnya patut untuk disampaikan gitu ya. Perlu disampaikan bahwa gitu. Sebenarnya kalau diuraikan kayak berbicara tapi la haraj tanpa terluka ya ngomong aja gitu kan. Tapi kita nggak boleh ngertiin secara perkata tapi sebuah istilah. Perlu disampaikan gitu ya. Tidak diragukan juga boleh la syakka kayak gitu ya. Banyak banget istilah-istilah yang bisa dipakai dalam penulisan. Sehingga nanti dari sekarang dicicil ya. Karena nanti sudah minta juga dalam esai pelan-pelan. Ini hari ini masih pemanasan. Nanti esai beneran panjang nanti. Tapi alhamdulillahnya mufradatul hammahnya maktubah ya. Untuk kosakata yang penting-penting akan tertulis di bawah. Mungkin bisa dilihat nanti di Darsil Tsani Asyar. Jayyid tafadhal yukti. Nastamir. Ma makna lubna. Ma makna lubna. Ma makna lubna. Mada akhi? Ma makna? Wa Ma'arif lubnatul sudah. ula. Dan itu adalah Anak perempuan. pondasi. Iya, tapi kalau di sini nggak diartikan perempuan ya untuk bana. Kalau untuk bina apa dalam bangunan? Bangunan. Bina bangunan. Iya, bisa dibilang bangunan ya. Pondasi ya, pondasi Oh, pertama. pondasi. Kayak asas ya, inti ya. Mungkin ada yang pernah nama perempuan namanya Lubnah ya. Nastamir, tamarkaza ya tamarkazu, tamarkuz. Tamar. Oh, memfokuskan ya. An, zaka. Hati-hati ada dua kata. An, kemarin yang saat itu ya. Zaka yang itu. Hingga tamarkaza fi an zaka. Dimulai dari saat itu. Kemarin minal an, ila, apa kemarin ya. Ada istilahnya juga. Zainul Abidin Mama. Nah, An-Nabi Zainul Abidin Mama. Menghiasi. Menghiasi. Halaqah. Wal'an dauru halaqah. Mana halaqah? Pertemuan. Kumpulan. Kumpulan, lingkaran ya. Nah, kajian-kajian ya. Berbentuk lingkaran. Funun. Funun. Macam cabang ilmu. Kesenian. Seni ya. Art ya. Kesenian. Kalau maharat itu baru skill ya. Runak apa runak? Berkilau, gemilang ya. Bercahaya, berseri-seri. Baha apa baha? Ini juga bisa dikasih nama tuh. Baha Syabahudin. Bahauddin. Baha apa baha? Agungan. Indah. Abha. Indah. Agungan. Betul. Bahia. Kalau perempuan biasanya anak perempuan dikasih nama Bahia. Indah. Nah ini. Suratun musaghar. Unzurna huna. Suratun huna bimakna foto. Gambar. Soghir kecil. Tapi musagharo artinya apa? Yang dikecilkan. Miniatur. Ya, yang dikecilkan. Atau bahasa kita miniatur. Istilahnya ya. Miniatur dari Masjidil Haram ya. Khusubah. Apa khusubah? An-nabatat. Nada. Khusubah. Bilma. Al-khadrawat. Al-asyar. Az-zuhur. Apa? Subur ya. Dipupuk ya. Bahasanya pendek ya. Yang kalau ulama masa disuburi dengan ulama. Artinya gambaran miniatur Masjidil Haram adalah hari-hari yang boleh juga sih yang dipenuhi ya, diproduktivitaskan gitu ya. Subur itu kan sesuatu yang masih aktif ya, diaktifkan produktivitas ya. Tapi kalau tanaman biasanya sudah bilang apa? Subur ya, kesuburan. Ajilla mana? Jala, jaliyun, ajilla. Laisa jail ya. Agung. Ya. Agung. Berarti ajilla paling agung. Paling besar, paling tinggi. Paling tinggi.
Hasanan, syukron. Tafadhol Ufti Nabila hari ini. Ustazah Nabila. Nabila maratan ukhra. Afan, tadi Ufti man? Tafadhol Ufti yang qiraah. Afwan sudah belum bisa menerjemahkan. Oh, jahitlah bahasa. Tafadhalu minal ikhwan. Hafan Ustazah, ta'asal Ustazah. Naam, tafadhal akhi. Mal farqu, perbedaan antara sholawatul mafrudot dengan sholawat ala Rasulillah. Sholawatnya itu. Oh, fil kitabah ya. Dalam penulisan. So, karena sama-sama sholawat ya. Jadi gini, balik ke tafsiran ya. Sholat itu maknanya sebetulnya doa ya. Di zamanil madi ya. Tapi karena ritual, misal kayak Nabi Yusuf gitu ya, itu juga sholat. Tapi ternyata hanya sujud dan ruku gitu ya. Tidak lengkap. Nah, itu disebut sebagai bentuk sholat. Sehingga kalau sekarang sholat dan sholawat itu diartikan sebagai bentuk ritual bagi orang Islam. Sudah tidak lagi yang dilakukan oleh nabi-nabi yang sebelumnya nggak jangkep. Bahasanya kalau nggak jangkep ya, saat itu adalah sesuatu yang sempurna gitu ya. Tapi untuk dibandingkan dengan Islam sekarang justru yang akan menyempurna. Tapi maknanya adalah sama-sama sholat. Doa. Tapi untuk dimakna sholawat tadi itu adalah menyampaikan apa ya kesejahteraan ya, bagi Nabi. Bagaimana dia menyampaikan sebenarnya secara tidak langsung ini adalah bagian dari doa Mendoakan. untuk Nabi juga. Eh, Iya, betul. Mendoakan Nabi. Jadi makna umumnya adalah doa. Gitu. Kalau kita sholat berarti kita berdoa untuk Allah ya. Sholat kepada Allah artinya mendoa diri kita sendiri ya kepada Allah. Tapi ketika kita sholawat untuk Rasul dalam arti kita sedang menyampaikan doa kepada Rasul. Dan Samitum Aidon, salah satu amrun ya, au sya'nun, yang mutasyabih bi Rabbina, kita sama dengan Tuhan kita adalah bersolawat atas Rasul. Itu adalah salah satu perkara. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi gitu ya. Artinya itu adalah salah satu perkara yang Allah juga lakukan dan malaikat lakukan, makanya kita juga dianjurkan. Itu ya dari sisi selawat. Tapi kalau penulis nggak tahu nih kalau dari sisi adabiat mungkin yang ditanya akhi ya. Sama ya, kita nggak bisa beda. Maksudnya kayak niatnya kita menulis apa nih ya? Pasti orang tahu kalau niatnya sholawatul Rasul berarti artinya sholawat yang sholawat pujian-pujian. Tapi kalau kita bilang sholawatul maktubah atau sholawatul mafrudo atau sholawatul wajibat berarti bermakna sholat 5 waktu waktu. tadi. Iya, akan ada nggak sih bahasa Indonesia yang dulu kata ini dipakai apa? Kalau di sastra Arab itu kan detail ya, ada biat ya. Tapi sekarang sudah nggak dipakai lagi, gitu. Ada nggak istilah bahasa Indonesia? Nanti mungkin dicari ya. Nah di bahasa Arab seperti itu. Dulu makna sholat itu hanyalah doa. Tapi sekarang namanya intikal ya, berpindah ya. Kalau dalam ilmu mantik ya. Nah, sekarang udah berganti makna melebur menjadi makna sholat artinya sholat yang dilakukan oleh orang Islam gitu. Sholat 5 waktu. Gitu. Nah, untuk sholawat tadi masih menggunakan makna di pujian-pujian untuk Rasul. Mungkin nanti bisa dimutolaah lebih, itu bisa jadi esai itu nanti akhi Ana pengen bahas nih mal farku baina sholawatil khams dengan sholawatil Rasul. Karena ini Ustazah mungkin yang lain bisa menyempurnakan. Asana. Nasamir, syukron, jai cita, soal badan aku. Ro'i ya, menarik ya. Kan tafadol, nah, maturid, Jared. antarjim. Nah, tafadol lagi. Nah, tafadol. Bismillahirrahmanirrahim. Sariha'uha jilan ba'da jil wa masjidu baitir rahmanil ladzi yaqa'u bi muntaqatu bari. Kebaikan yang terus berlanjut turun-temurun dan Masjid Baitur Rahman yang
terletak atau berada di daerah Bari. Haddasa Bari. Pare. Oh, Pare ya maksudnya. Nah, Haddasa wala haraj minal masjidil lati ta'miru bi kasirin minal angsyatati khairus sholawat. Maksudnya masjid Baitur Rahman ini terletak dipenuhi ataupun digunakan untuk terletak banyak dulu. Oh, udah gimana nyampe situ ya. Aina huna. Masjid Baitur Rahman terletak di daerah diri Pare. Pare Nah, ya. lanjut, perlu Hadas disampaikan juga perlu bahwa disampaikan juga bahwa Masjid Baitur Rahman itu bukan dibangun hanya dibangun bukan bukan hanya hanya untuk untuk sholat, sholat. tetapi juga dibangun untuk banyak Banyak kegiatan atau aktivitas. Nah, boleh ya Wahu, nerjemahinnya gitu. Kadang kita nyebut, kalau di bahasa Indonesia kita nggak bisa artiin per kata urut, nggak harus. Tapi kita supaya memahamkan orang boleh dari belakang dulu, yang penting nyampe. Atau kadang kita fa'il dulu ya. Kadang nggak mungkin tiba-tiba kita nyebutin kata apa, misal Muhammadun, menulis Muhammad gitu ya. Istabil sih, Jahid. Nah, masih biasa karena menerjemahkan per kata dulu Ustaz, berarti susun. enggak, udah bagus loh. Udah betul tadi. Ustaz kayak gitu boleh. Ya jus tadi. Jahid tadi. Ya, wahwal libana til ula libana i mabani al madrasati wa fusulu muta'addatu fima ba'da. Adidatun. Eh, Masjid ini maksudnya dari awal dibangun ada gedung Ada bangunan. sekolah kelas, bangunan sekolah kelas yang bangunan kelas yang berjumlah Muta'addidah, beberapa banyak ya. beberapa banyak ya fima ba'da di dalam bangunan itu. Nah, Fa'angsyatotul ma'hadi tamu apa tuh saya kamar kazat. Nggak apa-apa nggak pakai tamuro dikirakan ya. kasati fihi angdaa karena lembaga itu terpusat di sana. Nah, Terpusat di sana. adapun kegiatan pesantren tadi terfokus atau terpusat di dalamnya sejak saat itu. Oh, di dalam masjid ya. Jadi ya. karena masjid tadi dibangunnya bersamaan dengan dibangunnya sekolah dan kelas, otomatis kegiatan pesantren mengikuti juga dengan kegiatan yang ada di dalam masjid. Mafhum ya? Jadi Ya. kalau ada jamaah, sholat jamaah juga. Wa ila yaumina hadza. Wa ila yaumina hadza la tanqata'a ansyatatu hadal masjid ala madar arba'i ishrina sa'ata taqriban li'annaha tabi'atu la ansyatatul ma'hati wa nadhamah wa ila yaumi hadza dan sampai saat ini latang qata'a tidak terputus artinya lanjut terus berlanjut terus hadzal masjidi ala madar rabi' masjid ini beroperasi berjalan ya beroperasi atau berjalan arba wa ishrin 24 jam saatan taqriban di annaha karena tabi'atul angsyatatul ma'had karena mengikuti aturan pesantren aturan ma'had artinya sampai saat ini tidak aturan terputus ya lembaga ya artinya sampai saat ini Lazo, sampai saat ini kegiatan di masjid itu tidak terputus selama 24 jam kira-kira seperti itu li anaha karena kegiatan di mana
di masjid itu juga mengikuti kegiatan yang ada di pesantren dan aturan-aturan di dalam pesantren. Ya. Wa fi kulli sobahin Wa fi kulli sobahin zayyanatil masjida khalaqatul alimi ilmi ilmi ma'a muhtalifan fanuwanah. fununi Ibu. fununi. Nah, duna qiraah ya. Tafadhol faqat tarjimah. Nah, Setiap diterjemahkan aja Fi. pagi dan Mm-mm. setiap pagi masjid itu dihiasi dengan ilmu pembelajaran, Ya, halakoh apa tadi halakoh? halakoh perkumpulan Perkumpulan ilmu perkumpulan ilmu atau pembelajaran dengan kesenian dengan yang seni yang beragam. dengan Dengan seni yang seni-seni. beragam. Iya. Ya, fasada dadal masjida Setuju. rawanikon Bruna wabiha Brunakon wabaha. runakon wabaha yang semakin indah ataupun cantik, memperindahnya. Nah, sehingga bertambah juga masjid itu apa keindahan dan Keindahannya. gemerlapnya. Wala nubaligh. Ini bahasa Wala mubalaghah nubaligho, ya. Mubalaghah apa mubalaghah? Majas tidak mubalaghah. berlebihan, tidak berlebihan, Iya, tidak lebay ya, tidak berlebihan. tidak lebay. Misalnya, Inna kulna, jika kami mengatakan innahu suratun mushiratul masjid, itu adalah gambaran kecil Surut. dari masjid haram, masjid haram husubatiha bilang ulama ajala'a, maksudnya itu masjid ini apa tuh, meraih kejayaannya fi mamadhaman zaman qarib, sampai di masa lampau zaman qarib. Nah, maksudnya apa di sini? Seperti miniatur Masjidil Haram di hari-hari di mana Iya sih. diaktifkan atau diproduktivitaskan oleh para ulama yang agung ya di saat itu hingga zaman saat ini. Zaman Qorib maksudnya masih terus ya dipakai untuk ibaratnya taklim wa ta'allum. Dapat ya poinnya ya. Artinya di paragraf pertama masjid general, poin kedua membahas tentang taklim juga dalam masjid, tapi masih belum membahas, baru dibahas juga masjid rahmah, di bawah baru disampaikan. Ini gambaran miniatur masjid. Nah, kalau diperhatikan tadi, bahwa ide pokok tadi ada dua. Yang pertama, masjidun makanul ibadah, dua unsurnya dapat ya. Dua unsur itu sama dengan dua ide pokok secara nggak langsung. Yang kedua, sebagai masjid kegiatan untuk belajar mengajar. Tapi yang menjadi menarik adalah bagaimana dia bisa memberikan percontohan tadi. Dia pernah mungkin pergi ke Masjid Tarim, atau dia pernah baca-baca, dan juga bagaimana menjadikan Masjidil Haram sebagai gambaran miniaturnya. Jadi Baitur Rahman ini ada kaitan dengan Masjidil Haram dalam arti miniatur. Nah, itu yang membuat makalah ini menjadi menarik untuk dibaca. Gitu ya. Hasanan, bisa ya terinspirasi dari contoh ini. Nanti insya Allah kita banyak banget makalah yang menarik, yang nanti bahkan bisa jadi kita akan debat di situ, sepakat atau tidak sepakat dengan esai tersebut. Tapi sebelumnya sudah minta tolong untuk dimutolaah supaya nanti ketika menerjemahkan bisa cepet gitu ya, nggak bingung siapa yang mau nerjemah. Hasanan, ladainal waqt ya, mungkin kita 2 orang lagi atau 3 orang untuk membacakan. Syukran akhi jayijitan. Fal'an tafadol huna yujad as-surah min Habib Idrus Al-Jufri. Tafadol ukhti Wardah atau ukhti Cici Wardani. Hadiro al-yawm. Hadira wa ibah. Naam, au huna yujad Yusuf Restu hadir akhi Ibnu Battuta. Hadir. Tafadhal ikra akhi. Yujad as-surah am la? Ladaika surah an hadha syakhs am la? An hadha ulama. Alim la? La yujad minal internet? Ya. Fil internet la yujad aidan.
Eh, lupa nggak masukin gambarnya Ustaz. Oh, yujad walakin na'am nasaita. Hasanallah Mbak, tafadhal ikra. Eh, Ibnu Batuta Nastakashifu al-alam Ibnu Batuta au Muhammad bin Batuta ladaika ismu kamil Abu Abdullah Muhammad bin Abdullah al-Lawati At-Tanji bin Batuta Ulida fi Tanja al-Maghribi fi arba'ah wa ishruna Februari alfi wasalasa alfi Mi'ah. wasalasa mi'ah wa arba'ah sanah bada'a rihlah ma'asyarfu al-wusta qaujaha aulaha lidhahabil hajj wa dirasal islamiyah fi tariqatuhu laqad laqad miro bi arba'una daulah fi rihlah ingdama kana umruhu saniyata asroh sanatan laqad anturonat min lil Qur'anul Karim ba'da tis'ah wa isruna amil min tih dan Ibnu Batuta ila manziluhu summa qama bi ta'alif kitab bitiman arihlah. Jayid. Syukran akhi, katabta binafsik biwahdi. Naam, nulis sendiri. Iya. Jayid. Hasanan. Sahih ma'an ya, kita benerin bareng-bareng ya. Istaksyafa, kenapa pakai nahnu akhi? Kami. Limada. Kita Takasafa yang ya. nggak pakai ya, pakai domir huwa ya, kembali ke dia ya. Nastamir au Muhammad. Kalau mau lebih indah, saya udah ajarin, ayo kemarin fudlatul kalamnya nggak dipakai karena lupa. Karena Ibnu Batuta gitu ya, Batuta. Ladaihi gitu ya. Kenapa ladaika? Ladaika kan kamu. Ladaihi ismi kamil. So wal wulida fi na'am. So arba'ah berarti wa isyrina ya, karena ada fi ya. Februari alif wasalah samiyah. Mungkin ini tipe ya, beberapa tulisan memang susah ya kalau ketikan ya. Naam, relatif masyarakat ini masih biografinya ya. Lidhahabi, kalau mau lidhahbi berarti isim ya. Al-Islamiyah fitoriki. Ini nggak pakai alif lam ya. Kemarin juga ada. Kalau udah mudhof ilaih, pilih salah satu. Alif lamnya dibuang atau domirnya yang dibuang ya. Lakot marro bi arba'ina ya. Daulah fir. Berarti dia 40 negara ya, keliling-keliling ya. Fi alam. So, Masya Allah. Huwa min ghaniyin. Orang kaya juga kah? Maksudnya amwal kasiro. Au la bi mada. Au zuhud la adri kaif. Akhi. Punya kan kalau jalan-jalan tuh kan pasti entah dia dakwah atau apa kan pasti ada pengorbanan nih. Kaif akhi. Dengan sendirian sih saya Oh, naam. Jadi sendirian. Mungkin zaman dulu memang petualang gitu ya. Inilah ini tulisannya sudah bacanya apa coba? Internet sudah bacanya. Ini mungkin tadi antarna. Itu mana antarna? Tadi apa bacanya? Dia udah menyelesaikan Quran pada usia intahat mungkin ya. Intahat. Atau tamat. Lebih afdal ya.
Iya, ya makanya sudah yakin ini pasti ada yang keputar-putar nih, karena kan bahasa Arab dari kanan ke kiri, Indonesia kiri ke kanan ya. Ini hifdzil Quran. Huna 12 tahun kah? Umur 12 tahun selesainya. Tahun itu tipe juga Sania. Iya, makanya ini banyak tipe. Sudah yakin nggak mungkin ini tiba-tiba sanawiyah ini SMA ya. Nah, Ba'da tis'a isrina amil minal dia bekerja di nama negara kayak ini apa nama daerah ya. Ini umur 29 tahun ya. Setelah dia So, berkelana selama akhi 29 ada tahun. kembali lagi ke ke rumahnya ya. Fi ayi biladin tadi? Negara mana, akhi? Alwati. Mana? Rumahnya di mana, akhi? Rumah Ibnu Battuta. Oh, Tangier. Selama 29 tahun berkelana, baru dia menyelesaikan. Ini tentang pengalaman, ini buku kitab tentang ininya dia pasti. Rihlahnya Judulnya. dia, perjalanannya dia sepanjang hidupnya dalam 40 negara ya. Atau judul lain. So, Bukunya judulnya ya? tentang Maudhu'nya ya? Jahit. So, akhi, ana saltu nah hasanat. Biasanya gitu ya. Bagus jahit cinta. Nggak apa-apa nanti perlu. Al-muhtawaan apa? Ini ada, soalnya sudah merasa tersebut karena rehla di sini. Makanya sudah mikir, oh mungkin ini ya. Jahit hasanat nanti bisa disampaikan lagi ya. Di awal bagaimana biografi singkatnya, kemudian bagaimana beliau berpetualangan, kemudian bisa berpetualangan, nggak cuma berpetualangan, tapi bisa di umur 12 tahun menghafal Quran, kemudian di umur 29 selesai, sehingga beliau menyusun ya, taklif ya, yaitu sebuah kitab. Jadi masih berkaitan. Nah, so, syukron, jahit cita. Hasanah nastamir. Akhi Yusuf, tamam. Ukti Nabila, tafadoli. Iqra'i baiti. Oh, sudah. Baiti. Itu baru dikit sudah. Bentar. Anak berdua. Sudah ada di layar deh. Baiti. Hada baiti. Huwa kabirun wa jamilun jiddan. Launuhu abyadu. Baiti amamal masjidi. Fi baiti arba'atu ghurafin. Huwa al-ghurfatul julus wal ghurfatun naum wal hammam wal matbakh. Jayid. Umi. Ini tentang orang ini ya Ummi. Hiya Ummi. Ismuha Aisyah. Wasful Aisyah Nurul Jannah. Bait bintu Yahya bintu Sasa. Bintu Yahya bintu Bintu Al-Kufi. Muhammad bintu Ali. Lidat fi mustasya Fi syahri Ramadan. Jafar. Ummi Jahidah. Uhib katsira. Jayid cita nasana. Syukran ukti. Kot mada kata beti maudu'ain ya. Dua topik ya. Satu baiti dan ummi ya. Kalau kemarin ini berarti berkaitan dengan makan sohi tempat ya. Au nakul tentang mada syai'un ya. Sesuatu syai'un, yang kedua syakhsun. Jayid cita. Harusnya ada fotonya. Foto uminya sama foto rumahnya ya. Sana syukran. Nanti Uti Nabila, lah bahasa. Uti Nabila nanti boleh tambah-tambahkan ya kayak kana gitu ya, atau inna, atau nanti minal ma'lum ya, biar kata-katanya ada tambahannya, kata sambung ya. Jadi fi syahri Ramadan ya, laisa fi syahri. Jadi cita, syukran Uti Mana sih? Nabila. Apa yang salah? Fi syahri salah sudah laisa fi gimana? syahri.
Fi syahri, nggak pakai dunal alif lam ya. Tanpa alif lam. Fi Oh, syahri Ramadan. Fi syahri Rajab. Nah, Hasanah, oh, nah, syukron, sudah nggak ada jayyid. alif lam ya. Itu kan sudah. Oke. Ini mau dibaca al-yaum atau ghadan? Huna yujad min Abu Bakar nih. Yuk kita satu lagi ya. Tafadhal akhi Rayyan, hadir Zofroy. Hadir saja. Tafadhal ikra. يعد أبو بكر الصديق رضي الله عنه مثالا في الإيمان والقيادة العادلة. كان قوي الإيمان صادقا في قوله ومخلصا في عمله. عندما أصبح خليفة حكم بالعدل وساوى بين الناس. لم يطلب المنصب لنفسه بل أراد خدمة الإسلام والمسلمين. لذلك كان قدوة في الصدق والعدل لكل من يأتي بعده. كان أبو بكر رضي الله عنه يهتد. Kurang jelas gambarnya sih. Iya. Rayyan baca ikra min madhab. Min WhatsApp aja ya. Kaifa hunala dari lam naktati an nakra. Gak apa-apa. Akhi Rayyan iftah summa ikra. Sanastami ya. Kita akan dengerin aja. Langsung. كان أبو بكر رضي الله عنه يهتم بشؤون الناس ويعمل على تحقيق العدالة بينهم. كان يخرج بنفسه ليتفقد أحوال الفقراء والمحتاجين ويساعدهم من مال بيت المسلمين. وكان إذا أمر بشيء بدأ بنفسه قبل أمره ليكون Ghairihi. على Qabla ghairihi. saya tulis ini tak nampak. Gak nampak. Huna qabla ghairihi liyakuna qudwatun fil amal. قبل غيره ليكون قدوة في العمل والطاعة. Naam. كما أنه كان يستشير الصحابة في الأمور المهمة مما يدل على حكمته وتواضعه. وبذلك أصبح نموذجا للقائد الصالح الذي يجمع بين الإيمان والعدل والرحمة. Naam, jayi citat. Syukron, hasanan, kot arufna ya. Sekarang kita mulai kenal lagi nih. An Abu Bakrin kaifa yakun amiron fi zamanih ya. Wa awsafihi ya. Bagaimana sifat-sifatnya, karakternya. Syukron, akhi, jayi citat. Hasanan. Ala khairin insyaallah nastamir fi yaumil madza. Ghadan ya, yakni yaumul apa besok Arbi'a Khamis ya. Hasanan hatahuna haladaikum soal anitas jangan lupa ya. Sudah pesan banget toliu dulu, dimutolaah dulu darsu Sani Asyar supaya nanti nggak kesulitan ya dalam menerjemahkan. Nanti sudah bagi-bagi kalau bisa semua dapat ya beberapa baris gitu, kemudian diterjemahin. Hasanan hatahuna haladaikum soal anitas ada yang mau tanyakan? Sasa Ustazah. Tafadhol akhi. Tadi kan ada kalimat sufuf ya. Ada kalimat fusul. Fusul kan dari faslun. Itu ada juga muradifnya itu kayak sofun, sufuf. Sofusani, sofusalis. Itu artinya kan juga kelas gitu ya diartikan. Itu ada perbedaan makna atau tidak gitu Ustazah? Syukran. Antara faslun dengan sofun. Jahit kita. Sudah sebenarnya nggak begitu ngikutin ya untuk perbedaannya ya. Kadang kita kalau udah sinonim ya udah berarti maknanya kadang gini. Kalau dalam ilmu mantik ya sudah bahas ilmu mantik. Kadang
betul katanya Akhi, dalam konsep pemahaman itu bisa saja berbeda. Tapi dalam konsep realita itu sama, bentuk kelas secara umum. Gitu ya, di luar ya kelas, sofun ya faslun, tapi dalam bentuk pemahaman mungkin kita bisa menguraikan dari sisi lugawinya ya, secara bahasa ya, linguistik. Sofun itu barisan. Kan misalnya as-soful awal, as-soful sani, itu kan terinspirasi dari situ. Kita lihat dalam sebuah kelas itu kan ada urutan. Nggak mungkin kan kelas 1 lompat kelas 6. Dia butuh kelas 1 dulu, terus baris kedua, berarti kelas 2, baris ketiga, dan seterusnya. Mungkin istilah kelas itu bahasa Indonesia ya, tapi dalam bahasa Arab mungkin dibilang ini soft 1, soft 2, soft 3. Bisa jadi terinspirasi dari makna masjid waktu sholat soft-softnya gitu ya. Nah, adapun faslun itu juga kalau dalam bahasa Arab itu maknanya banyak. Kalau dalam biologi misal, ada yang pernah belajar ini nggak? Ada faslun, ada jinsun, ada nauun, ada genus, ada apa lagi? Yang belajar biologi masih ingat? Ada individu, ada juga kayak apa misal manusia, genusnya hewan kayak gitu. Dan juga misal apa nih? Kalau dalam bahasa, misal dalam biologi kayak faslun itu adalah salah satu bentuk kita misal gini, manusia adalah hewan yang berakal. Karena manusia adalah masuk genusnya adalah hewan, nah berakal itu masuk kategori faslun, spesifikasi yang dengan baik muncul Nggak ada suaranya, Ustazah. Tidak ada suaranya. Afwan Ustazah, mafis saut, mafis saut. Masuk ada ustazahnya, Afwan, suara. Suaramu gak? Gak kedengeran, kesambung iki. Matikan. Afwan, Ustaz gak dengar. Suaranya tidak terdengar, Ustazah. Oh, maziratan. Nah, itu tadi balik lagi ke faslun, sudah balik bahas faslun lagi. Jadi kalau misal di kelas itu kenapa dibilang spesifik? Ya kelas 1 kan untuk membedakan kelas 1 dengan kelas 2 harus ada spesifikasi. Ya khusus kelas 1, kelas 2 bukan kelas 1 lagi. Dia tingkatan di atasnya. Tapi dia di bawah dari kelas 3 gitu. Spesifikasi aja. Ya kayak kalau di biologi tadi ada genus, apalagi sih istilahnya sudah mungkin bisa dibuka itu di biologi spesifik sama individu gitu. Hewan itu genus, spesifiknya adalah berakal, muncullah yang namanya manusia gitu. Itu untuk faslun ya kalau secara mantik ya. Tapi kalau seandainya secara kelas ya mungkin diambil dari kata untuk menjadi spesifikasi dengan yang lain. Adapun sofun tadi adalah barisan, urutan, jenjang. Mungkin bisa dimutolaah lagi ya untuk itu pakar lugawi itu, pakar linguistik terus ada bukan jurusan linguistik jadinya ya. Mencampur adukan maklumat aja sih. Afwan, Dari Ustaz, kita. kenapa manusia dikatakan al-insanu al-insan haywanun natik? Memang kita ada kesamaan dengan hewan. Kita sama-sama berkembang, sama-sama tumbuh. Ya, akhirnya ilmu mantik ini mah. Ya sama-sama berkembang, sama-sama tumbuh, sama-sama bergerak, sama-sama punya fase untuk bertahap ya. Fase untuk berubah ya. Dari sisi itunya sih. Tapi kalau dari sisi natiknya, nah itu yang membedakan. Ternyata hewan tidak berakal karena dia tidak bisa diajari, tidak bisa belajar, tidak bisa memahami. Dia kalaupun, kok ada Ustaz keren banget tuh kucingnya pinter banget bisa paham. Atau si misal kalbun itu ya, atau misal si monyet, misal si kera itu jago banget bisa memahami kayak manusia. Enggak ya, itu tidak memanfaatkan akal ya. Tetapi karena latihan menggunakan insting. Jadi itu yang membedakan. Kalau manusia ada konsep-konsep dia memahami ya. Ada bentuk kesadaran gitu.
Tapi dari sisi hewannya kita mirip banget, sama-sama makan, butuh tidur, butuh kebutuhan secara hewaninya mirip banget. Tapi itu tadi yang membedakan natiknya. Jadi Oke, khalas ya, hatahuna. Tafadhalu lau samahtum ya, iftahu. Boleh dibuka kameranya setelah mau laporan lagi. Syukron, Jahit, insyaallah. Yang belum ya silakan dikirim. Akhi Yusuf, Akhi Nufroid, Akhi Asar, Naam. Syukron, Jahit, laso, aina. Hasanan, Ustazah. Nggak kelihatan ini. Baik. Syukron hatahuna laso. Jahit. Hatahuna sanah tatim atirosa fi hadhil laila bikiratil hamdalam rabbil alamin. Syukron jazilan ala musyarikatikum. Ila liqa fi yaumil khamis wa lafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukron. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Ustazah. Afan. Jahit. Jazakillah Ustaz.